Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertus Evani Awang Subekti, salah satu peserta dari KKN tematik COVID-19 dari kelompok T7231N. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dari kelompok kami, salah satu program pendukung kami, yaitu yang berjudul pemasaran produk masyarakat. Berbicara mengenai pemasaran produk masyarakat, tentu saja tidak bisa terlepas dari suatu kata yang bernama pemasaran. Nah, dimana dalam masa pandemi saat ini terjadi banyak sekali perubahan dan terjadi banyak sekali penyesuaian baru terhadap kegiatan bisnis yang terjadi pada masyarakat. Nah, untuk itu dalam bahasan kali ini kita akan mengulik lebih jauh lagi dan melihat lebih jauh lagi seperti apa pemasaran yang tepat atau yang bisa digunakan pada saat pandemi seperti saat ini. Nah, kita menuju ke slide yang berikutnya. Masuk ke slide yang pertama. Di sini kita akan melihat daftar bahasan dan pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari dan pahami pada kesempatan kali ini. Pokok pembahasan yang pertama itu adalah produk, yang isinya nanti adalah bagaimana kita melihat dan menganalisa produk-produk yang telah kita ciptakan sesuai dengan video-video yang kemarin atau yang sebelumnya telah teman-teman tonton. Lalu berikutnya atau pokok pembahasan yang kedua adalah bagaimana pemasaran pada masa pandemi. Nanti akan mengulik bagaimana pemasaran saat ini pada saat pandemi. Lalu pokok pembahasan yang ketiga itu adalah strategi pemasaran. Setelah kita mengetahui produk-produk kita dan mengetahui pada masa pandemi ini seperti apa, kita akan merumuskan strategi-strategi yang tepat untuk pemasaran yang akan kita lakukan. Lalu pokok pembahasan yang keempat adalah keunggulan. Setelah kita melalui itu semua, kita akan tahu keunggulan apa sih yang kita dapatkan dengan menjalankan strategi sesuai dengan rencana dan strategi yang sesuai dengan format yang ada. Ya, kita masuk ke slide yang berikutnya. Di sini adalah pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai produk. Nah, untuk produk-produk sendiri, untuk produk yang pertama kita lihat adalah hand sanitizer. Ya, kenapa hand sanitizer? Karena hand sanitizer ini adalah salah satu produk yang berharga untuk masa pandemi seperti saat ini, cukup banyak dicari oleh masyarakat, dan juga teman-teman juga sudah mendapatkan langkah-langkah bagaimana cara untuk membuat hand sanitizer pada video-video sebelum video saya ini. Nah, jadi dimaksudkan dengan membuat hand sanitizer pun teman-teman bisa menjualnya atau memasarkannya ke masyarakat luas, sehingga ini adalah produk yang bisa untuk dipasarkan. Lalu yang kedua adalah masker kain. Nah, di sini teman-teman juga sudah melihat bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara membuatnya, dan juga masker kain pun sekarang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Nah, lalu yang produk terakhir adalah tanaman apotek hidup. Nah, di sini juga sederhana sekali, hanya berbutuhkan tanaman-tanaman yang teman-teman semua pasti miliki. Bagaimana nanti bisa menjualnya dan memasarkannya ke pasar yang tepat. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini itu adalah produk masyarakat. Nah, di sini saya mengambil contoh di tempat saya KKN di Dusun Kalangbahi Kulon, Desa Ngaposari, Semanung, Gunung Kidul. Di sini itu adalah sentra roti atau sentra UMKM bakpia dan kue. Nah, sehingga saya di sini ambil contoh adalah bakpia. Karena produk utama dari dusun kami kurang lebihnya atau cenderungnya mayoritas adalah roti-roti bakpia seperti pada gambar ini. Kemudian kita masuk ke slide yang berikutnya. Di sini adalah pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pemasaran pada masa pandemi. Sebetulnya pemasaran itu sendiri digolongkan menjadi dua sebenarnya, atau kita sedang mengalami masa peralihan, yaitu dari masa pemasaran konvensional sekarang menuju ke pemasaran digital atau lebih sering dikenal dengan digital marketing. Nah, hal ini semakin terekspos luar biasa ketika terjadi pandemi seperti saat ini, karena pemasaran digital itu benar-benar menjadi primadona yang sangat
digemari oleh banyak orang. Tidak seperti sebelumnya bagaimana pemasaran itu adalah konvensional, menggunakan koran, menggunakan brosur dan lain sebagainya, iklan di TV dan lain sebagainya. Namun sekarang pemasaran digital itu benar-benar menjadi booming, apalagi ditambah dengan adanya pandemi ini, sangat efektif gitu, sangat efektif seperti itu untuk digunakan. Nah, sebelumnya pemasaran digital itu apa sih, atau digital marketing itu apa sih? Nah, penjelasannya itu adalah semua bentuk upaya atau sebuah bentuk upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau juga menggunakan internet dengan beragam taktik marketing dan juga dengan media-media digital yang ada. Nah, dapat dikatakan seperti itu, sehingga benar-benar menggunakan internet, menggunakan media elektronik, dan tidak lagi menggunakan media-media cetak seperti yang lainnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke slide yang berikutnya. Di sini adalah perbandingannya, dapat dilihat konvensional versus digital. Jadi jika konvensional dulu bisa dilihat contohnya ada iklan di TV. Iklan di TV itu selain membutuhkan biaya yang mahal juga, kecenderungannya sekarang efektivitasnya juga menurun, karena iklan di TV sekarang jarang sekali untuk dilihat, atau TV juga masih cukup jarang untuk dilihat saat ini, karena sekarang anak-anak muda terutama itu banyak menggunakan media sosial dan lain sebagainya, sehingga iklan di TV itu dianggap sudah kurang efektif sekarang. Kita masuk ke era-era yang masuknya digital seperti itu. Ini maksudnya media-media yang digunakan oleh orang-orang banyak pada saat ini. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah strategi pemasaran digital. Jadi setelah kita mengetahui pemasaran pada saat pandemi itu seperti apa, ternyata adalah pemasaran digital yang sekarang itu sering kali digunakan. Nah, kita lihat strategi-strategi apa yang dapat digunakan. Nah, yang pertama itu adalah SEO atau Search Engine Optimization. Nah, di sini artinya adalah merupakan sebuah proses yang mengoptimalkan sebuah situs web untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi lagi di halaman mesin pencari, sehingga meningkatkan sebuah traffic produk-produk kita. Nah, dengan demikian jadi produk yang kita tawarkan itu akan mendapatkan traffic yang tinggi dari orang-orang yang mencari produk kita. Nah, lalu berikutnya strategi konten pemasaran. Nah, ini konten pemasaran itu menunjukkan pembuatan dan promosi aset berupa konten-konten untuk tujuan menghasilkan brand awareness, pertumbuhan traffic, dan juga memperoleh prospek dan juga pelanggan untuk kedepannya. Sehingga dengan konten-konten yang kita buat, kita menghasilkan suatu brand awareness atau benar-benar perhatian untuk brand kita dari masyarakat, sehingga masyarakat menjadi perhatian terhadap kita atau produk-produk kita. Kemudian juga mendapatkan pertumbuhan trafficnya. Jadi selain mendapatkan perhatian yang banyak, tentu saja masyarakat luas juga akan melihat. Nah, lalu itu adalah menjadi sebuah prospek atau menjadi sebuah kesempatan untuk di kemudian hari yang akan datang, menjadi sebuah prospek bagi kita karena memiliki pelanggan yang luas ya, dengan konten-konten yang kita buat tadi seperti itu. Lalu berikutnya adalah pemasaran menggunakan media sosial. Nah, ini yang saat ini sangat sering kali digunakan atau cukup sering digunakan oleh orang-orang, yaitu dengan memasarkan produk-produk kita melalui media sosial. Nah, sini juga tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan brand awareness, mengendalikan traffic, dan juga menghasilkan prospek yang bagus untuk produk kita. Tentu saja, karena dengan media sosial, semua orang sekarang pakai media sosial, semua orang menggunakan media sosial, sehingga benar-benar menjadi prospek yang bagus untuk kita memasarkan produk kita di situ. Nah, kemudian dengan afiliate, ini adalah yang keempat, strategi afiliate, yaitu sebuah jenis pengiklanan yang dimana kita dapat mempromosikan penawaran atau layanan orang lain itu melalui situs web. Jadi kita dapat saling berafiliasi satu sama lain dengan teman-teman kita, dengan channel-channel kita, dan ini akan mempermudah bisnis kita ke depannya seperti itu. Nah, lalu kita masuk slide yang berikutnya, yaitu adalah keunggulan. Jadi setelah kita belajar mengetahui strategi-strateginya, kita akan masuk ke keunggulannya. Nah, keunggulannya apa sih? Jadi keunggulannya pertama itu adalah kita dapat mengukur traffic website. Nah, di sini kita bisa mengukur trafficnya. Jadi bagaimana
antusiasme atau bagaimana orang-orang itu melihat produk kita tuh bagaimana sih, apakah semakin meningkat, apakah tetap datar saja atau bahkan turun. Nah, jadi kita bisa tahu trafficnya. Nah, dengan digital marketing itu kita bisa melihat jumlah orang yang telah melihat halaman website kita atau halaman produk-produk kita menggunakan software digital. Nah, pengetahuan ini membantu kita untuk mengutamakan jenis media marketing apa saja yang akan kita gunakan secara penuh atau kita maksimalkan, karena kita dapat memilah-milah mana yang bagus, mana yang mungkin kurang bagus, mana yang kurang produktif. Nah, jadi kita bisa memilah-milah, kita bisa gunakan secara maksimal di salah satu atau salah dua media. Lalu keunggulan berikutnya itu adalah kita bisa mengukur performa konten kita. Jadi setelah kita membuat konten-konten, kita bisa mengukurnya apakah itu efektif atau tidak. Nah, kita bisa melihat juga berapa orang sih yang melihat halaman atau melihat konten-konten kita, apakah semuanya melihat sampai selesai atau apakah semuanya tertarik, apakah semuanya menjadi penonton setia kita. Nah, itu dapat kita ukur melalui media digital. Nah, dari situ pun kita bisa melihat atau mempunyai database dari kontak-kontak orang yang melihat kita. Jadi kita bisa mempunyai keuntungan di situ. Jadi selain kita bisa mengukur performanya, kita juga bisa mendapatkan database yang baru dari konten-konten kita, seperti itu. Ya, saya kira cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai pemasaran produk masyarakat, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dapat disimpulkan bahwa kita harus tetap terus berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, di mana sekarang ini semuanya serba digital, serba maju, serba canggih, dan kita juga harus mengikuti tren tersebut. Jadi pemasaran pun tidak konvensional lagi, tapi kita juga digital. Setelah pandemi ini pun pasti kedepannya akan banyak sekali perubahan yang terjadi, entah itu sengaja maupun tidak, tapi kita tetap juga harus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sehingga pemasaran dalam bisnis itu, dalam pemasaran itu kita juga mengalami perkembangan, mengalami penyesuaian. Nah, di sini kita akan berbisnis atau memasarkan dengan digital, itu juga sangat penting untuk semuanya. Jadi saya kira itu saja, dan saya mohon maaf sekali apabila dalam saya menyampaikan masih banyak kesalahan. Namun semoga saja materi singkat ini dapat menjadi materi yang bermanfaat bagi semua penonton dan dapat menjadikan sebagai bekal atau ilmu kedepannya supaya bisa lebih giat lagi untuk belajar mengenai pemasaran digital, seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan teman-teman semua dan tetap stay safe, tetap kita menjaga keselamatan dan juga waspada. Dan sekali lagi terima kasih dan dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan ditutup dulu. Sebelumnya, kita mau ngingetin buat keep strong, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel kita, dan terima kasih, sampai jumpa.